bersyukur boleh hadir di rumah Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari sapa kiri dan kanan, depan dan belakangmu, katakan engkau luar biasa hari ini. Kamu keren banget hari ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu saudara. Wow, mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Pemeliharaan Tuhan sempurna dari istirahat malam kami sampai pagi hari ini kami bangun dalam keadaan baik, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami memilih datang untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Mari datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Bapa. Sepanjang ibadah di siang hari ini, Engkau melihat setiap kesetiaan daripada anak-anak-Mu. Engkau mengambil bagian yang terbaik Bapa. Memberkati setiap umat-Mu yang datang mencari wajah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Woo, come on. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Come on. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana. Boleh tepuk tangan sama-sama di atas kepala semuanya. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama katakan, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana. Hosana, 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 Hosana. Katakan, Hosana.
Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Wow, yeah. Come on. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Bilang kiri kananmu, sing ada. Oh haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Let's go. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Woo! Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Mari saya rindu jemaat Tuhan. Pada siapa kau bandingkan? Dengan keras katakan tidak ada. Tak ada. Haleluya. Sama-sama. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Let's go. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang setuju dengan pujian ini katakan yes. Kuasanya, namanya, kemasyurannya, kebaikannya tak tertandingi. Wow. Haleluya. Mari umat Tuhan, sungguh tak tertandingi. Come on. Tak ada yang setara denganmu. Hanya
yang percaya dan yakin hidupnya disertai Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Katakan kanan kirimu, hidupmu dijaga sama Tuhan, saudara. Katakan kanan kiri, depan belakangmu, katakan hidupmu dijaga sama Tuhan, saudara. Saya percaya penyertaan Tuhan kita rasakan sampai hari ini, amin. Yes. Saya percaya mungkin tidak selalu mudah yang kita lalui. Jalan yang kita lewati tidak selalu rata. Tapi percaya penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa mampu terbang tinggi. Lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan, amin. Ada sebuah pujian baru dari BSD Worship. Kita akan sama-sama belajar lagu ini. Jadi berkat buat setiap kita, menguatkan setiap kita. Terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Come on. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala bagi Tuhan. Come on. Mari sama-sama nyatakan imanmu siang hari di hadapan Tuhan. Katakan, Kau kuatkan aku, Kau hibur aku. Saat susah Kau jadi sandaranku. Amin. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Katakan, hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan. Katakan, Tuhanku sungguh hebat. Nyatakan, come on. Terbang tinggi, amin. Terbang tinggi dengan sayap-Mu. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Katakan amin. Go! Katakan sama-sama. Bukan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan. Katakan sama-sama, Tuhanku sungguh hebat. Sama-sama, come on. Terbang tinggi, terbang tinggi dengan sayap-Mu, sayap-Mu. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan, karena Kau menjaga setiap langkah kami. Tepuk tangan sama-sama di atas kepala bagi Tuhan. Come on. Terbang tinggi. Nyatakan sama-sama saudara, come on. Dengan sayap-Mu kami terbang tinggi Tuhan, semakin tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi dengan sayap-Mu, sayap-Mu. Ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi. Katakan, ku kan aman, aman bersama
mengajak setiap kita belajar sama-sama lagunya. Nyatakan dengan imanmu saudara. Karena iman timbulnya dari pendengaran. Apapun tantanganmu katakan sama-sama. Come on. Terbang tinggi. Nyatakan. Terbang tinggi. Dengan sayapmu. Lebih keras. Terbang tinggi. Terbang tinggi. Ku kan aman. Ku kan aman bersamamu. Terbang tinggi. Katakan saudara. Terbang tinggi dengan sayapmu. Bukan terbang tinggi. Terbang tinggi. Terbang tinggi. Bukan aman. Bukan aman bersamamu Tuhan. Katakan sama-sama. Ku kan aman bersamamu Tuhan. Ku kan aman bersamamu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi nama Yesus. Jaminan pengharapan setiap kita saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama ada Engkau, kami aman bersama. Terima kasih untuk kekuatan, pertolongan, kehadiran-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Oh Allah yang menyelamatkan, yang membawa kami kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Oleh sebab itu kami datang dengan ucapan syukur. Dan kami bawa hati kami itu, hidup kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus,
Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Betapa Engkau baik, Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, segala pujian, amin, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala amin, terima kasih. Hanyalah yang bagimu ku sembah Yesus.
ku persembahkan kepadamu. Allah Immanuel, Allah El Shaddai, Engkau yang mengawali dan yang mengakhiri seluruh kehadiranmu. Lord, I will worship you, Jesus. Sheda bahanda yaralana maya se, kubaralana bahanda yaralana maya sa. Lord, we worship you, Jesus. We worship you, oh God. Hallelujah. Let your will be done. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Terima kasih Yesus untuk kebaikan. Segala kemuliaan bagi Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang hidup berkenan padamu. Terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan cintamu sama Tuhan, saudara. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Nyatakan cintamu, sayangmu sama Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memulihkan hidup kami Tuhan. Kau sudah mengampuni setiap kami. Menyembuhkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk cintamu yang tanpa syarat buat setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan sama-sama. Dengan apa kan ku angkat suaramu, nyatakan saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, katakan selamanya, selamanya. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan saudara. Katakan sama-sama, come on.
Dengan apa kan ku balas Engkau sungguh baik Tuhan, segenap hati kami Tuhan, hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Nyatakan cintamu saudara. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur katakan kami bersyukur kepadamu, ku bersyukur padamu. Nyatakan ucapan syukur, ku bersyukur padamu selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa mengasihi. Sing praises to your name. Nyatakan, oh Lord, praises to your name. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Praises to your name. Your name is great, it's great and greatly to be praised. Nyatakan sekali lagi di hadapan Tuhan, come on. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. For your name is great. Kami tahu kami terbatas tanpa kuasa-Mu. I sing praises to your name, to your name, oh Lord. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Lift up your voice, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. I sing praises to your name. Angkat tangan di hadapan Tuhan, saudara. Segala hormat kami tujukan hanya padamu Tuhan. Allah kami, Raja kami yang bertata atas hidup kami sepenuhnya. Oh, I sing praises to your name. Nyatakan, oh
great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name. Angkat tanganmu, angkat suaramu, magnify and glorify the name of Jesus. You're holy, you're holy. Angkat tanganmu, sana mandres nukununusne. He's a holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy, holy. Snera mananaso, Iliana mandelesno, Yani amamani, Unyana moshende, Sunyana maralase, Munyana musneni. Oh Jesus, Jesus. To worship you, I live to worship you.
To worship you I live. To worship you I live, I live to worship you. Sing it again and say, to worship you I live. To worship you I live, I live to worship you. Sing it again. To worship you, oh God. To worship you I live. To worship you I live, I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Sing it again. To worship you I live. To worship you I live to worship you. Srabati aramanda ramanda Sheya. To worship you, to worship you, to worship you. Come on, lift up your voice and worship. To worship you, oh, that's why we live. To worship you. Irebeshinde, Yamanama, Stapiada smetika, Stapiada smetika, Yara la mane, Yara la mane. Shimriatana manshulurumundia Reshundana mandia. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang kami rindukan supaya kerajaan-Mu sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam dan melalui kehidupan setiap kami. Buat kami mengerti Tuhan, di musim dan di masa apa kami sedang hidup. Supaya kami menghitung hari-hari kami dengan penuh bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami pada pagi hari ini, mendengar apa yang Roh Kudus mau katakan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Biar telinga kami hari ini terbuka dan mata kami terbuka untuk melihat. Hati dan pikiran kami dapat menangkap dan memahami apa yang Roh Kudus mau katakan kepada kami. Transform us, Lord. Transform us, Lord. Bawa setiap kami untuk hidup di dalam segala kebenaran-Mu. Kami gak mau cuma hanya menjadi orang-orang yang tahu akan apa itu kebenaran, tapi kami mau mengenal sang kebenaran itu sendiri. Jadikan kami gereja yang dewasa. Amin. Setiap individu, keseluruhan tubuh Kristus, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik, yang indah di dalam setiap kami. Kau setia untuk menuntun kami, memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat, sampai kami tiba di garis akhir kami. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Holy Spirit, we need you Lord. Speak to us God. Speak to us Lord.
Worship you, Jesus. Lebrusme, handiri kita selini kutara labatin. Nilus nari brosne keteli kesari brosne ini katunasa. Lebrosne kanina sunololo sono kunari brosle li ketri kitas. Lamritunus ne lindi arabatara lamus ne librasinda. Bleri sono konunusna barakate librosnara labakaturu lumusi. Worship you, living God. Worship you, living God. The Spirit of the Lord would say kepada gereja ini, bahwa di tahun 2026 Tuhan akan meletakkan fondasi-fondasi akan apa itu penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. The emphasis for this church di tahun 2026, Tuhan berkata, I'm bringing you back to the heart of worship. Kembali kepada hati yang menyembah, bukan karena kecewa, bukan karena takut khawatir, tapi menyembah karena engkau mengenal Tuhan yang engkau sembah. Amen. A sweet anointing of worship is coming. Tapi Tuhan berkata prepare. Bahwa tahun ini akan banyak permukaan-permukaan hati. Some will leave. Tapi Tuhan berkata lewat hati yang remuk dan hancur. Di situ aku akan membentuk penyembah-penyembahku. Dan itu akan dimulai dari Bapak dan Ibu Gembala yang ada di dalam gereja ini. The Spirit of the Lord would say bahwa engkau menghadapi betrayals upon betrayals. Tapi Tuhan berkata sama seperti aku yang ditinggal oleh murid-muridku pada malam waktu aku diserahkan. Tapi in the midst of the betrayals, di situ Yesus Kristus mengalami kemenangannya di atas kayu salib dengan cara yang berbeda dengan yang dunia katakan sebagai kemenangan. Sebab apa yang kelihatannya kalah di mata dunia ini adalah kemenangan dari lensa kacamata surga. Amen. Amen. The Spirit of the Lord would say, persiapkan dirimu. Sebab jalan yang kau akan tempuh di tahun ini bukan jalan yang mudah. Tapi aku akan melahirkan penyembah-penyembah benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Amen. The Spirit of the Lord would say, perhatikan sungguh-sungguh bulan April 2026. A shaking is going to come to this church. Tapi dengar Tuhan berkata jangan takut. I will be with you. Waktu di tengah-tengah goncangan yang ada, jangan biarkan imanmu mati. Tapi izinkan dagingmu mati. Jangan biarkan pengharapanmu mati. Tapi izinkan egomu mati. Sebab tanpa kematian tidak ada kebangkitan. But the Spirit of the Lord would say, kalau engkau mau percaya dan mengikuti cara dan jalannya Tuhan, maka engkau akan menyaksikan kemuliaan Tuhan menjadi nampak atas gereja ini. Terima kasih ya Bapak. Biar aku berdoa setiap kami yang hadir di ruangan ini, pribadi lepas pribadi, biar kami mengenal Engkau dengan benar. Amen. Kami mengenal Engkau sama seperti kami dikenal oleh Engkau. Aku berdoa biar datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam dan melalui kehidupan setiap kami seperti di dalam surga. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima kebenaran firman. Mari sama-sama dengan saya katakan Amen. amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi dan shalom saudara. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan sedang memimpin gerejanya, dan gereja Tuhan termasuk individu lepas individu dan juga keseluruhan tubuh Kristus. Amin. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Saudara, di ibadah yang pertama jam 9 pagi, saya mau menyampaikan kepada saudara pesan yang saya bawa adalah kerendahan hati adalah kunci kebesaran. Dan ada kebesaran di dalam kerendahan hati. Orang percaya harus sadar dan mengerti kalau saudara dan saya mau melihat kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya harus mengerti jalan-jalan Tuhan. Sebab tanpa mengerti dan mengenali jalan-jalan Tuhan, saudara dan saya bisa melihat terobosan, mujizat terjadi. Tapi seringkali apa yang kita alami hanya sebatas dari apa yang Tuhan bisa sediakan. Tapi kita tidak mengalami perjumpaan dengan sang penyedia itu sendiri. Setiap orang percaya harus mengerti bahwa untuk saudara dan saya bisa menjadi besar menurut ukuran standar kerajaan sorga.
Setiap orang percaya akan dibawa untuk mengenali yang menjadi cara-caranya Tuhan. Salah satu cerita di dalam Alkitab yang seringkali membuat orang percaya salah mengerti adalah, kalau saudara perhatikan bersama-sama dengan saya di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Di situ ada dena perjalanan orang percaya masing-masing yang hidup mengiring Yesus, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Di dalam satu ayat yang saudara lihat di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, saudara akan melihat bahwa ada peta perjalanan rohani orang percaya. Alkitab berkata di ayat yang selanjutnya ya, ayat yang ke-6, terjemahan baru dan edisi pertama ada perpindahan ayatnya. Coba Yesaya 9 ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, sebab seorang anak telah lahir dan seorang putra telah diberikan untuk kita. Di satu kalimat yang sama ada dua pengenalan akan Yesus Kristus yang datang ke dunia, yang diutus untuk saudara dan saya. Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalimat yang pertama berkata sebab seorang anak telah lahir. Anak di bahasa Ibraninya adalah nepios atau anak kecil atau bayi. Yesus Kristus datang ke dunia ini pertama kali sebagai seorang bayi. Tapi Yesus Kristus tidak akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk kali yang kedua sebagai seorang bayi. Tapi dia akan datang sebagai raja yang memerintah. Dia tidak akan lagi datang sebagai anak domba yang menyelamatkan. Sebab anak domba yang menyelamatkan adalah tujuan pertama kali Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Tapi Alkitab memberikan dengan jelas pengertian kepada kita bahwa Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk kali yang kedua. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah. Kata putra di bahasa Ibraninya adalah anak yang dewasa, anak yang bisa dipercaya, anak yang punya pemikiran bapaknya, anak yang punya hati bapaknya, anak yang punya tabiat bapaknya. Sehingga apapun yang ada di dalam bapak bisa dipercayakan kepada anak yang adalah dewasa. Saudara dan saya tahu bahwa waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, dia lahir sebagai seorang bayi. Tapi waktu dia memulai pelayanannya di umur 30, waktu Yesus Kristus dibaptis di sungai Yordan, tingkap-tingkap langit terbuka, ada suara yang turun dari sorga. Dan suara Bapa berkata, this is my son, putra, bukan anak kecil. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus seturut dengan apa yang dilihat, apa yang Bapaknya kerjakan. Apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dia lihat, Bapaknya katakan. Yesus berada di tempat-tempat di mana Bapaknya berada. Saudara dan saya hari ini, kenapa Yesus Kristus ada di sorga? Apa alasannya Tuhan Yesus ada di sorga? Pernah gak saudara berpikir? Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati tidak memiliki alasan untuk pergi ke sorga. Bayangkan jika di tahun 2026 sosok Yesus ada di Yerusalem. Dia membuktikan bahwa dia tidak bisa dikalahkan oleh maut. Dia gak bisa mati. Dia bisa memerintah di dalam keadaan di mana semua lutut akan bertekuk lutut. Nyatanya Filipi 2 berkata demikian. Semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Tapi sampai hari ini belum terjadi. Saudara dan saya harus mengerti rencana rancangan Tuhan dialami sesuai dengan jalannya Tuhan. Kenapa Yesus harus ada di sorga hari ini? Simple. Karena kehendak Bapaknya. Haruskah dia di sorga hari ini? Kalau saudara dan saya hanya mau mengagumi sosok Yesus, dia tidak perlu ada di sorga hari ini. Hari ini satu dunia bisa takluk kepada Yesus Kristus. Nggak bisa mati kok. Ada di dalam tubuh kemuliaan. Membuktikan bahwa maut tidak bisa mengalahkan dia. Orang sekaya, sepowerful apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan maut. Kecuali Yesus Kristus. Tapi kenapa dia ada di sorga hari ini? Dia berkata kepada murid-muridnya, lebih baik aku pergi buat kamu. Karena yang Tuhan rindukan bukan hanya orang yang mengagumi sosok Yesus. Panggilan saudara dan saya menjadi seperti Yesus. Berarti apa yang Yesus lakukan, saudara dan saya bisa lakukan. Dia mempercayakan pelayanannya kepada kita loh. Orang-orang yang gak sempurna. Sebelum Yesus disalibkan, semua murid-muridnya meninggalkan Yesus. Setelah Yesus bangkit dan berjumpa dengan mereka di tepi danau Galilea, keadaan murid-murid belum siap ditinggal. Petrus yang menyangkal 3 kali, kembali ke rumah yang lama, kembali ke pekerjaan yang lama, kembali ke profesi yang lama,
baru berlutut di kaki Tuhan di tepi Danau Galilea. Dan Yesus gak lama dari situ, dia meninggalkan murid-muridnya. Yesus gak punya mentalitas, kamu belum siap aku tinggal. Kamu belum siap pelayanan sendiri. Tapi dia berkata, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus aku utus kepada kamu. Apa yang menjadi peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Membuat saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang tinggal di dalam kita. Dan siapa sejatinya kita yang tinggal di dalam dia. Alkitab berkata seorang anak telah lahir. Sekarang anak ini yang sudah lahir dalam hidupmu, yang sudah ada dalam hatimu. Pertanyaannya, dia jadi makin dewasa atau tidak? Kalau saudara dan saya cuma bisa datang hari Minggu dan datang beribadah. Tapi kamu gak pernah nyembuhin yang sakit. Kamu gak pernah bisa melepaskan yang terbelenggu. Kita tidak ngikut Yesus sama sekali loh. Saya mau kasih tahu sama saudara, saya khotbah yang membedakan kita cuma fungsi. Tapi saudara dan saya sama-sama hamba Tuhan. Saya bisa berkhotbah tanpa menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terbelenggu, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Saya hanya sebatas melakukan pekerjaan pelayanan, tapi saya tidak melayani. Sekarang gereja jago bikin acara hari Minggu. Semuanya juga bisa bikin acara seperti ini. Semua bisa ceramah, tapi gereja bukan ceramah. Kita preach, kita worship, bukan sing. Gak usah tepuk tangan. Yang membedakan kita adalah saudara, the spirit yang kita carry. Kita bukan yayasan, kita utusan kerajaan. Pesan saya, Anda mau orang tua, suami, istri, ayah, ibu, mau pekerja, dosen, guru, insinyur, bahkan orang yang kerja di restoran, engkau hamba Tuhan. Dan saudara dan saya membawa Kristus yang sama. Tidak ada orang jemaat yang berkata, itu bukan tugas saya. Saya cuma jemaat, saya dikasih makan, saya di counseling, saya didoain. Itu bayi. Tapi Yesus memberikan kesempatan buat setiap orang yang sudah mengenal, menerima karya salib Kristus. Saya kasih tahu, Yesus yang turun dari mahkota ke kayu salib, saudara dan saya dari kayu salib sedang dibawa kembali ke mahkota loh. Salib bukan tujuan kita. Salib awal hidup kita. Gak ada salib hidup kita gak mulai. Saudara dan saya dikembalikan kepada rencana rancangan Allah. Apa rencana rancangan Tuhan? Kejadian 1:28. Allah memberkati Adam dan Hawa. Dan Allah berkata, bertambah banyak beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan dan kuasai. Yang ditebus sama Tuhan bukan surga. Yang ditebus sama Tuhan orang. Manusia tidak diciptakan di sorga. Manusia diciptakan di dunia, di bumi. Orang Kristen bukan terima Yesus, bertahan nunggu mati masuk surga. Yang luar biasa setelah orang lahir baru, surga sudah tinggal di dalam saudara. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia kirim, dia utus anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Kata binasa di bahasa Yunani yang artinya hidupmu selama masih di bumi gak sia-sia. Kamu gak tergantung berapa banyak uang yang ada di rekening kamu. Orang suka sama kamu atau tidak. Kamu diterima oleh atau tidak. Kamu punya posisi atau tidak. Setiap orang yang menerima Yesus, sang empunya sorga. Hidup saudara selama ada di bumi tidak sia-sia. Tapi kekekalan sudah dimulai. Waktu kamu masih tinggal di bumi bersama Yesus Kristus yang tinggal dalam hatimu. Jadi semua aspek hidup saudara dan saya. Entah saudara dipercaya dengan pelayanan karena karunia dan fungsi. Entah saudara punya keluarga, saudara punya bisnis, saudara punya pekerjaan. Semuanya adalah sarana. Untuk saudara mengenal pribadi Yesus. Dan melayani pribadi Yesus. Karena setiap orang percaya tidak hanya menjadi serupa seperti Yesus. Tapi yang dia titipkan kepada saudara dan saya adalah pekerjaan yang dia terima dari Bapaknya. Go! Preach the word. Make, bentuk. Yang dibentuk bangsa, kultur, budaya, cara hidup. Teach. Preach and teach beda. Preaching power. Teaching wisdom. Kamu multiplikasi generasi. Kamu nurunin benih ilahi from generation to generation. In the process of doing for Jesus, Anda becoming like Jesus. Gak bisa dipisah. Ada orang berkata, yang penting hanya saya dengan Tuhan.
Karena semua orang mengecewakan, saya nggak usah melayani, yang penting hanya saya dengan Tuhan. Kamu salah, karena mengasihi Tuhan dengan sesama tidak pernah bisa dipisahkan. Kamu benci orang, kamu benci Tuhan yang mengasihi orang tersebut loh. Dan saudara dan saya nggak bisa mengasihi orang dengan benar. Kalau saudara nggak memosisikan Tuhan dengan benar, kenapa? Faktanya ngomong sama orang, Anda dan saya pasti dikecewakan. Tapi Yesus kasih standar paling tinggi. Kasih musuhmu. Siapa sih musuhmu? Yang pengen kepenggal kepala orang Kristen. Yang pengen bacok anakmu hanya karena dia Kristen. Itu musuhmu. Dan standar Tuhan kasihi loh. Dan kita di gereja dengan sesama orang Kristen. Kamu gak bisa ngampunin. Kalau kamu gak bisa ngampunin anggota keluargamu sendiri di dalam Tuhan. Boro-boro kamu bisa ngampunin orang yang pengen jedor kepala kamu. Sekarang orang gak suka sama gereja, Anda bisa pindah-pindah seperti kutu loncat. But you never grow. Is there a perfect church? Gak ada. Hebat. Tapi sang kepala gereja gak jempalitan. Tapi setiap orang percaya, saya mau mengajak, I want to encourage you, jangan kecilkan dirimu sendiri. Kamu bukan cuma pekerja di dalam sebuah perusahaan. Kamu bukan cuma istri atau suami. Kamu adalah wali Tuhan di bumi. Saudara dan saya gak ada bedanya. Gak ada. Yang membedakan kita cuma fungsi. Dan fungsi menurut karunia. Saudara juga punya karunia. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Bahkan Paulus mengajarkan 9 karunia Roh Kudus di 1 Korintus 12. Minta. Ada gak yang pernah doa tiap hari? Lord, aku mau mengadakan mujizat. Pernah minta gak? Boro-boro yang diminta apa? Kerjaan lancar, anak sehat, sakit sembuh. Pernah minta gak? Lord, aku mau menafsirkan bahasa roh. Karena setiap karunia diberikan dengan tujuan loh. Di surga gak ada karunia roh. Gak ada. Karena gak dibutuhkan. Karunia dibutuhkan, diberikan sesuai kebutuhan. Kenapa Tuhan mau Anda bernubuat? Kenapa Tuhan mau Anda menyembuhkan yang sakit? Kenapa Tuhan mau Anda melakukan mujizat? Supaya dunia menjadi percaya bahwa Injil yang kita beritakan bukan teori. Tapi dia pribadi yang masih hidup sampai hari ini. Makanya kerajaan Allah bukan cuma diberitakan. Kerajaan Allah itu dipraktekkan. Ada orang berkata, gak perlu pastor karunia, yang penting punya karakter. Satu hari saya ditegur oleh Tuhan. Karakter bukan supaya kamu tunjukin ke orang lain. The moment saudara dan saya perang karakter, kita lagi perang apa? Self-righteousness. Gue lebih sabar dari kamu, saya lebih rendah hati dari kamu, saya lebih baik dari kamu. Karakter adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Karunia dan karakter harus jalan bareng. Karakter memastikan kita menjadi seperti Yesus. Karunia memastikan kita merepresentasikan Yesus. Anda gak bisa pisah dua-duanya. Nah kalau Anda lihat Yesaya 9 ayat yang kelima. Seorang anak lahir, seorang putra diberikan, dan lambang pemerintahan di bahunya. Saudara dan saya namanya siapa? Tubuh Kristus. Jadi kalau the government itu ada di bahunya Tuhan Yesus. Pemerintahan otoritas surga itu ada di mana? Di hidupmu loh. Baru dunia bisa bilang. Dan namanya akan disebut orang. Anda lagi di kerjaan, temannya bapak ngelihat. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa ngampunin? Yang dia lagi lihat adalah bapak yang kekal. Kenapa kalau ibu ngomong jadi? Kemarin kalau ibu ngomong hati saya. Yang tadinya pahit bisa sembuh. Dia lihat Allah yang perkasa. Tuhan gak mau kita cuma kagum sama sosok Yesus. Hak istimewa saudara dan saya adalah menjadi seperti Yesus. Jadi jangan puas. Saya gak bisa puas cuma khotbah. Pertama saya khotbah umur 21 tahun. Sebelum saya naik ke atas mimbar, I saw a vision. Dan yang saya lihat Tuhan Yesus jalan ke arah saya dengan tangan yang menunjuk hidung saya. Dan dia katakan kamu bisa masuk neraka dalam keadaan berkhotbah. This is not my Christianity. This is only part of my Christianity. Ada challenge-nya gak? Ada.
Memberitakan kebenaran ada resiko dibenci. Disalah mengertikan. Saya ciut dan saya keok. Maka saya lebih peduli dengan gambar diri saya daripada kehendak Bapa. Kita jadi orang Kristen tuh makanya kayak kecepit. No choice. Tapi saudara dan saya tahu bahwa untuk mengiring Yesus, Anda gak bisa ikut Yesus kalau gak sangkal diri dan pikul salib. Every individual, setiap orang percaya. Waktu Anda mau mengikut Yesus ada resikonya. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66. Ini bahan perenungan saya selama 2 minggu saudara. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 66. Saya tolong timernya gak jalan ini. Saya gak tahu saya udah berapa menit. Kalau timernya gak jalan, I'm gonna go on and continue saudara. Ini Yesus loh. Yang ninggalin dia bukan orang biasa. Yang ninggalin dia bukan pengunjung. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau Yesus ditinggal dan kita expect kita disukai semua orang, gigit jari. Ayat yang 67. Yesus muter ke yang 12. Kamu gak mau ninggalin aku juga? Ayat yang ke-67. Kamu gak mau ninggalin aku? Tinggalin Gi. Murid yang lain udah ninggalin aku. 68. Petrus berkata, gimana kita bisa ninggalin kamu? Sebab perkataan yang kamu ucapkan adalah perkataan hidup yang kekal. Wait a minute. Ada murid yang meninggalkan karena merasa perkataan Yesus sesat. Ada yang tetap tinggal karena mendengar dan berkata, perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Emang Yesus ngomong berbeda gitu? Same words. Same words. Tapi ada yang pergi. Si masalahnya saudara dan saya sekarang hanya mengukur semuanya dengan baik dan tidak baik. Kalau Tuhan baik, saya sembuh. Kalau Tuhan baik, bisnis naik bukan turun. Bisnis naik sama turun bukan tergantung Tuhan baik. Tergantung lu becus kerja atau kagak. Saya tanya, waktu Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Berarti kalau Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebelum makan itu buah, apakah Adam dan Hawa tahu yang baik? Nggak tahu. Saudara dan saya mikirnya cuma mereka makan pohon pengetahuan yang jahat. Yang mereka makan buah pengetahuan yang baik dan sebelum makan tuh buah, Adam dan Hawa nggak tahu yang baik itu apa. Mereka cuma tahu satu, benar. Yesus jalan kebenaran hidup. Bukan jalan kebaikan hidup. Benar, belum tentu baik. Benar, belum tentu tidak baik. Karena yang tidak baik belum tentu gak benar. Ukurannya bukan baik atau gak baik. Ukurannya apa saudara? Benar. Dan tidak ada kebenaran yang lain selain siapa? Yesus Kristus. Jadi orang percaya harus tahu jalannya Tuhan. You need to know the ways of God. Lah tapi pastor susah dong. Mau ngikut emang. Saya nanya berapa yang mau masuk neraka. Nggak mungkin ada yang mau angkat tangan. Semua mau Yesus sebagai juru selamat. Yang mau Yesus sebagai juru selamat belum tentu mau Yesus sebagai Tuhan. Anda balik ke Yohanes 6 ayat yang ke-1. Itu ngomong apa? 5 roti dan 2 ikan. Berarti di ayat 66 ada murid-murid yang meninggalkan Yesus setelah lihat mujizat, ngalamin mujizat, ninggalin Yesus. Dan kita orang Kristen cuma sukanya apa? Mujizat. Bless me. Provide for me. The moment saudara dan saya nggak terima apa yang kita harapkan, kita orang yang pertama yang tersinggung dengan Yesus dan kita tinggalin Yesus.
Sedikit atau banyak saudara dengar orang berkata, saya kecewa dengan Yesus. Saya kecewa dengan gereja. Saya kecewa dengan orang Kristen. Kekecewaan membunuh kamu, bukan membunuh orang yang kamu kecewa. Yang mengerti katakan amin. Dengan cepat, saya punya 7 menit. Ibrani pasal yang kedua. Ayat 7 sampai 17. 4 prinsip kerendahan hati. Tuhan gak anti sama orang jadi besar. Tapi sebelum saudara dan saya mau alami kemuliaan Tuhan, jadi representatifnya Tuhan, harus ngerti cara hidupnya Tuhan. Makanya yang kita ikuti bukan Injil kemakmuran. Yang kita ikuti Injil kerajaan sorga, bukan hanya sekedar Injil keselamatan. Yang diberitakan oleh Yesus Injil kerajaan sorga. Tidak ada kerajaan tanpa kemakmuran. Bedanya Injil kemakmuran sama Injil kerajaan sorga apa? Injil kemakmuran maunya makmurnya, tapi gak mau yang memberi kemakmuran. Tapi kalau Injil kerajaan sorga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu gak perlu cari kemakmuran, kemakmuran menyertai hidup saudara. Sebab waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, berkat bukan di belakang, berkat di depan. Kejadian 1:28. Allah memberkati mereka. Baru dia berfirman, bertambah banyak beranak cucu, penuhi, taklukkan, kuasai. Orang percaya tidak mengejar berkat, berkat menyertai hidup saudara. Karena setiap berkat punya tujuan ilahi yang menyertainya. Saudara dan saya ngidupin tujuan ilahi, Tuhan yang bertanggung jawab. Karena Anda menghidupi misinya Tuhan, bukan misimu sendiri. Hanya simple bilang, Tuhan gak butuh hidup saya, take me. Tuhan mau saya tetap melakukan yang menjadi mandat kerajaan sorga, aku tahu. Bahkan sebelum aku minta, Bapakku di sorga menyediakannya buat aku. Karena yang bertanggung jawab bukan hidup kita lagi. Waktu kita kehilangan hidup kita karena kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan pencipta langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya. Dia yang menjadi penanggung jawab hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ibrani pasal yang kedua, ayat 7 sampai 17. Langsung dicatat aja, nomor 1, prinsip kerendahan hati. Saya bacakan dulu ayatnya, tolong bisa dimunculkan. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Saya minta tolong lebih cepat multimedianya. Namun, ini ngomong tentang Yesus. Dia diberi nama di atas segala nama, tapi cara dia menerima nama segala nama gimana? Salib. Musa makanya berdoa, show me your glory. Tapi dia juga berdoa di waktu yang sama, show me your ways. Jangan cuma kasih lihat aku kemuliaanmu, tapi tunjukin sama aku jalan-jalanmu. Orang yang menghidupi jalan dan caranya Tuhan, Anda pasti lihat kemuliaan Tuhan. Karena Anda bisa lihat kemuliaan Tuhan tanpa mengenal Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara. Jangan kebalik. Know the ways of God. Makanya Yesus kasih pola hidup. Seorang anak lahir, seorang putra diberikan. Diberikan jadi apa? Contoh, model, panutan. Makanya kita dimuridkan sama Yesus. Bukan dimuridkan sama institusi nama gereja. Yang dicari jangan pendeta, cari Yesus. Karena kita harus jadi seperti Yesus. Jadi pendeta bisa mengecewakan? Bisa, kamu aja bisa mengecewakan satu sama lainnya kok. Tapi Yesus gak bisa mengecewakan. Jadi kalau kita berhenti karena orang lain, yang konyol siapa? Kita. Yang berhenti mereka kenapa lo ikut berhenti? Karena Yesus gak pernah berhenti. Dan dia hari ini duduk di sorga. Ngapain dia? Bersyafaat buat setiap kita. Yang mau untuk tinggal di dalam kehendak Bapaknya. Keren. Adam dan Hawa gak pernah ngalamin Tuhan tinggal di hati mereka loh saudara. Tapi kita yang sudah berdosa karena karya salib Yesus. Dia pilih tinggal di dalam kita. Adam dan Hawa gak menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Perintah untuk mereka beranak cucu bertambah banyak sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tapi kapan mereka punya anak? Setelah mereka jatuh dalam dosa. Tuhan gak bypass proses kedewasaan. Makanya kita di dalam Kristus bukan hanya dikembalikan dan kita tidak berubah jadi orang yang tidak bisa berdosa. Tapi kita menjadi orang-orang yang bisa menang terhadap dosa. Dan kita bukan hanya dikembalikan di dalam keadaan merdeka dari hukuman. Tapi saudara dan saya disertai sekarang supaya kita jadi dewasa, modelnya sekarang Yesus yang turun sebagai Adam yang kedua. Supaya barang siapa yang menjadi seperti Yesus, waktu Yesus dimuliakan, kita dimuliakan bersama dengan Yesus. Itu hak istimewa semua orang percaya. Apa pendeta atau bukan, gak ada urusan. Nah, caranya gimana tapi? Yesus ngasih tunjuk.
Sebelum dia jadi besar, dia merendahkan hati. 4 prinsip kerendahan hati. Coba ayatnya nongol. Namun, engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat. Sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Prinsip nomor 1 kerendahan hati. Direndahkan itu sementara. Tapi merendahkan hati memastikan kepanjangan Tuhan dari promosi Tuhan dalam hidupmu. Saudara, setiap kita untuk ngalamin dan belajar kerendahan hati pasti direndahkan. Tapi ingat, kalau lagi direndahkan, lagi disalah mengerti, lagi dicibir orang, lagi difitnah orang, saudara dan saya diizinkan Tuhan direndahkan, jangan komplain. Direndahkan sementara, tapi kerendahan hati memastikan kepanjangan dari promosi dan kepercayaan Tuhan. Yesus aja direndahkan. Tapi karena dia direndahkan, dia dikasih mahkota. Waktu saya pelajari di bahasa Yunani, mahkota itu seseorang yang menang. Saudara dan saya disebut pemenang bukan karena gak pernah perang. Saudara dan saya jadi pemenang karena mengalami peperangan tapi gak mati di medan perang, tapi keluar sebagai pemenang. Ayat yang selanjutnya, Alkitab berkata ayat yang ke-8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah, katakan sama-sama dengan saya, telah. Ironis. Bagian atasnya bilang segala sesuatu telah. Kalau telah berarti sudah atau belum? Sudah. Tapi udah kelihatan atau belum? Belum. Filipi 2:2 bilang, kepadanya diberikan nama segala nama, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Hari ini sudah atau belum? Belum. Apa prinsip kerendahan hati yang kedua? Sabar menanti waktu Tuhan. Orang yang rendah hati, patient. Gak usah bela diri, shut your mouth. Ayat yang selanjutnya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua, di dalam kerendahan hati harus ada yang mati. Bukan imanmu, bukan pengharapanmu. Daging egomu harus mati. Masalahnya kita manusia gak mau mati. You have to die. No death, no resurrection. Makanya Paulus berkata, kamu mau kuasa kebangkitan? Jadi serupa dulu. Dengan apa? Penderitaan dan kematian. Every day is a choice of death. Kalau kita dikritik masih terganggu, berarti belum mati. Ada berita gak enak, emosi sulut. Saya berkali-kali diingatkan Roh Kudus. Kamu masih keganggu? Belum mati kamu. Karena orang mati udah gak berasa. Ayat yang 10. Prinsip yang keempat. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga. Ngapain saudara? Ngapain saudara? Menyempurnakan. Orang yang rendah hati rela disempurnakan. Yang memimpin mereka kepada keselamatan. Dengan Anda betul-betul mau ikut Yesus? Hitung dulu. Dia kasih keselamatan gratis bukan karena murah. Dibayar. Harganya mahal, kita gak bisa bayar.
Hari ini saya mau mengajak saudara. Are you becoming like Jesus? Apa engkau dan aku menyerupai Kristus dan merepresentasikan Kristus atau enggak? Kalau enggak, kita bukan pengikut Kristus. Yang dia cari bukan cuma anak, yang dia cari mempelai. Dan tidak ada anak kecil yang bisa jadi mempelai. Hanya orang yang dewasa. Kedewasaan di dalam Kristus bukan pilihan. Hak istimewa kita bukan masuk surga. Hak istimewa kita memerintah bersama yang punya surga. Ayat terakhir, Filipi 2. Ayat yang kelima. Siapapun engkau dan apapun yang menjadi setiap kepercayaan Tuhan. Orang yang jadi dewasa, Anda punya insight, Anda membuat impact, Anda meninggalkan influence. Itu standar kebesaran. Insight, impact, influence. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Kalau orang ngikutin proses kerendahan hati, dunia semakin kacau dan tidak menentu. Anda punya outlook bukan cuma positif. Anda punya outlook yang berbeda karena Anda memegang janji. You have insight. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Nah, kita berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang impact. Orang yang besar di dalam Tuhan, yang kamu lakukan tuh ninggalin jejak dan dampak. Ada bentuk manifestasi fisik. Jadi bisnis kamu harus berhasil gak? Iya, karena kalau kamu pilot, nama Tuhan gak dipermuliakan. Pernikahanmu berakhir di perceraian, Tuhan gak dipermuliakan. True impact. Lewat your money, your talent. 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. This is your destiny. Itulah sebab Allah sangat meninggikan dia. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Influence. Nah, cuma kamu bahkan anak dan cucumu. Yang mereka wariskan bukan cuma harta, sekolah tinggi, S1, S2, S-doger, S-teller, tapi yang mereka wariskan adalah mengenal siapa Tuhan. Dan siapa Tuhan yang ada di dalam mereka. Pesan saya, kerendahan hati adalah kunci kebesaran. Ada kebesaran di dalam kerendahan hati. Berdiri semua dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Abah, aku berdoa. Jari setiap kami untuk menghitung hari-hari kami dengan penuh bijaksana. Take your time, talk to God, close your eyes. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan mengiring Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Katakan ku yakin anugerahnya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami berdoa, mampukan setiap kami untuk hari ini berkata di tahun 2026, mengiring Yesus, menjadi seperti Yesus. Biar setiap kami membuat ketetapan hati bahwa kami gak mau hanya jadi orang Kristen mingguan. Kami gak mau jadi orang Kristen tapi hidup kami tidak mengalami reformasi dan transformasi. Tapi mampukan kami ya Aba. Kami bersyukur bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Ajari kami untuk hidup seperti Kristus hidup. Merendahkan hati kami. Waktu kami direndahkan, kami tahu direndahkan sementara. Tapi kerendahan hati memastikan kepanjangan dari setiap kepercayaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan terima kasih bahwa lewat hidup kami Tuhan punya kepentingan. Dan Tuhan mau hidup kami memancarkan realita kerajaan sorga yang tidak dilihat oleh dunia ini. Terima kasih bahwa pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Kami membuka tangan kami di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ajari kami mempertanggungjawabkannya dengan penuh kebijaksanaan. Dan kami percaya Roh Kudus, Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang indah di dalam setiap kami. Engkau setia untuk menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Kami mau belajar bermitra dengan Tuhan. Kami mau belajar untuk berkata bahwa mengiring Yesus adalah keputusan kami. Mengikut Yesus adalah kesukaan hidup kami. Supaya Yesus Kristus senantiasa menjadi yang pertama dan yang terutama. Terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Mari sama-sama dengan saya katakan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Coba angkat tangannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pastor Michael Wijaya yang sudah menyampaikan firman-Nya yang luar biasa, Pak. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dengan berlimpah. Bapak Ibu, mungkin pagi hari ini ada yang baru pertama kali hadir di ibadah pertama. Boleh angkat tangannya? Jangan malu-malu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Coba silakan pelayan-pelayan Tuhan untuk memberikan salam, shalom. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin habis ibadah IR pertama ini Bapak Ibu bisa di depan, kita ada lunch. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya kegiatan BSD Church itu selama 1 minggu itu apa aja. Terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah hadir di tempat ini. Minggu depan Bapak Ibu bisa datang lagi ke tempat ini ya. Kita mau belajar setia, kita mau beribadah di BSD Church. Sebelum kita memberikan persembahan ada beberapa pengumuman. Untuk hari Senin besok kita akan ada Zoom namanya Monday Blessing, di mana kita mengawali di hari pertama selama sepekan kita mau berdoa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa ikut di dalam Zoom ini, kita sama-sama berdoa, kita mau profetik untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita. Amin. Nanti Zoom akan kita berikan dari BSD Church ya. Oke Bapak Ibu, nanti habis ibadah ini Bapak Ibu sekali lagi yang mau berkenalan dengan pelayan Tuhan dan mau tahu kegiatan kita bisa di depan, di lounge depan. Ya, yuk mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau belajar bijak dalam menghitung hari-hari kami Tuhan. Supaya kami boleh semakin melekat, kami boleh semakin intim dengan Tuhan. Dan mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar menjadi Tuhan, orang yang dewasa rohani di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Michael Wijaya dalam pelayanannya Tuhan.
apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau berkati dengan berlimpah. Keluarganya Tuhan lindungi dan tutup bungkus Tuhan. Pelayanannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan diakonia, persepuluhan, pembangunan. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Engkau memberkati mereka dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau kuatkan aku, Kau hibur aku. Saat susah Kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita bisa berada di tempat ini. BSD Church berkatnya selalu dilimpahkan. CG Community Rabu 11 Februari 2025 jam 7 malam terbagi atas 3 bagian di CG Green Cove, CG Pamulang, dan CG The Loop. Menara doa Jumat 13 Februari 2026 jam 10 pagi sampai dengan selesai di Sekretariat BSD Church, Ruko The Loop F2 BSD. Morning Worship Sabtu 14 Februari 2026 jam 5 subuh di Trembesi Hotel Ruang Mandalika. Children of Blessing atau CHOBI diadakan di 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Generation to Bless atau Youth diadakan di Trembesi Hotel lantai 7 jam 11 siang di hari Minggu 15 Februari 2026. Sunday Concert Minggu 15 Februari 2026 akan dilayani oleh Pastor Ruth Julia di jam 9 pagi dan di jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak. Bapak Ibu jangan lupa untuk mendengar album terbaru dari BSD Church Restorasi yang tersedia di berbagai macam platform yang ada. Demikian untuk informasi kegiatan BSD Church dalam sepekan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BSD Church, follow Instagram, TikTok, dan Facebook BSD Church, dan berkatnya selalu dilimpahkan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita saudara. Saudara merasakan gak sih roh yang menyala-nyala yang ditinggalkan Pastor Michael? Gitu ya. Saudara luar biasa, terima kasih sekali lagi Pastor Michael Wijaya yang sudah memberikan powerful sermon hari ini. Pagi ini luar biasa ya, biarlah roh yang menyala-nyala itu tinggal di gereja ini, amin. Tinggal di setiap diri kita, amin. Haleluya, mari saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat, kita akan menerima urapan daripada Dia, yaitu Allah Bapa kita di surga, amin. Mari angkatlah kedua tanganmu, para jemaat Tuhan, hamba Tuhan, terimalah dengan iman, dengan percaya, yaitu anugerah, rahmat, karunia daripada Allah Bapa kita di surga, yaitu damai, yaitu sukacita yang berlimpah-limpah itu. Dan terimalah dengan iman kasih setia daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menyerahkan nyawanya sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal. Dan terimalah juga dengan iman penyertaan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus membimbing, memberkatimu, yang akan menuntun jalanmu mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang beriman, yang percaya, sama-sama katakan amin. Dan Allah selalu melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntun
Saat susah kau jadi sandaranku, dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku, ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat, terbang tinggi, terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu, dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu.